Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, seperti dua video yang aku buat sebelum ini, aku udah bilang aku kurang begitu sehat ya, dan kemarin aku panas tinggi lagi. Udah 2 minggu lebih sebenarnya aku jatuh sakit ya, so that's why aku nggak buat video. Aku hanya buat personal reading ya. Di sela-sela waktu itu aku juga istirahat ya. Itulah kenapa aku banyak ambil jeda. Oke, dan di sini aku nggak tahu suara aku nyaman didengar apa enggak ya, karena memang masih sedikit bindeng sepertinya ya. Jadi sorry karena memang aku nggak begitu sehat. Cuman aku memang harus selesaikan seri aku ini untuk aku bisa buat video untuk April ya. Dan ini percintaan di pertengahan 2022 ya, dan terima kasih banyak bagi yang udah ngucapin untuk cepat sehat ya, thank you. Dan penonton setia yang setia menunggu aku juga terima kasih banyak ya. Oke, seperti biasa kalau kalian konseling ataupun personal reading ya, silahkan untuk klik link di bawah sini. Aku menawarkan personal reading, konseling secara spiritual ya, psikologi ataupun astrologi Vedic. Jadi kalau kamu dengar suara anak kucing itu dia itu nggak di kandang ya, tapi dia di luar, dan dia memang mulutnya ya ampun gitu, ribut cari induknya. Oke. Dan ini untuk aku belum buat dua ya, Leo dan Virgo, Leo dan Aquarius. Jadi ini aku bakal buat untuk Leo. Oke, hari ini Leo. Ini berdasarkan transit planet juga di Jupiter di April ini. Ada Jupiter juga transit ya. Sebenarnya juga ada Venus kalau nggak salah, Mars atau Mercury, karena banyak banget ya, transit di zodiak yang berdekatan sih. Jadi sebenarnya semua dari kita bakal ngerasakan dampak walaupun sedikit, pasti ada ya. Dan aku nggak tahu mungkin dampaknya apa besar ke aku, karena jujur sebelum transit ini aku jatuh sakit mulai dari kemarin itu new moon atau gerhana bulan di Leo sepertinya ya. Di situ aku mulai, seminggu sebelumnya aku udah mulai drop ya. Jadi nggak hanya masalah emosi, perasaan, bisa aja ke fisik kita. Dan jujur untuk fisik ya, bagi aku pribadi aku nggak bisa menahannya gitu, karena memang fisik dari setiap kita pasti berbeda. Ada yang fisiknya lebih kuat, ada yang enggak gitu ya. Maksudnya menahan ya, kalau memang jatuh sakit ya jatuh sakit, cuman ya untuk masalah emosi atau apa kita mungkin bisa menghandle-nya gitu. Namun untuk fisik ya mau nggak mau kita harus istirahat, minum obat gitu kan, bed rest. Oke. Jadi untuk Leo nanti Jupiter ya bakal transit di 8 house-nya kamu ya, karena 7 house-nya kamu adalah Aquarius. 8 house-nya kamu adalah Pisces. Oke, jadi aku ngeliat kamu bakal lebih in tune dengan sesuatu yang bersifat rahasia, bersifat kamu pengen tahu cerita cinta yang di dalamnya, misalnya contohnya drama yang memang di dalamnya ada orang ketiga atau orang kedua, atau kamu senang mendengar cerita seseorang yang memang love triangle atau cinta segitiga. Di sini aku ngeliat juga kamu bakal lebih intun atau pengen tahu ya perasaan pasangan kamu ataupun orang yang kamu kasihi ke kamu itu gimana ya. Kamu bisa tenggelam dalam pemikiran kamu sendiri yang belum tentu ini benar. Jadi Leo, hati-hati ya, karena Jupiter adalah energi expand ya. Namun ingat, dia apa aja yang dia expand atau dia perluas, dia perlebar, itu bisa aja hal yang gak baik gitu, bisa juga hal yang baik. Kalau hal yang baik kan bagus untuk diri kamu, misalnya sisi positifnya. Namun sisi negatifnya kamu perluas, yang akan habis adalah diri kamu, karena gak ada tempat lagi dalam diri kamu untuk kamu ngelihat sisi baik
dari sesuatu hal gitu. Misalnya kamu terlanjur kepikiran misalnya pasangan kamu seperti ini seperti itu, atau kamu ngerasa oh jangan-jangan pasangan aku begini, pasangan aku begitu, atau kamu ngerasa mungkin dia udah gak sayang lagi sama aku, dia udah gak cinta lagi sama aku, ya energi itu bisa ada terasa sih. Ada energi seseorang merasa ragu terhadap diri dia sendiri, kok bisa sih seseorang ini bisa sayang sama aku, bisa cinta sama aku, sedangkan aku gak sebaik itu, aku jahat atau apapun juga. Jadi seseorang banyak melihat ke dalam diri dia sendiri, akhirnya dia ngerasa ragu dan dia ngerasa ini semua cinta ini bohong, cinta ini palsu ya. Ada energi seperti nonsense, gak masuk dalam logikanya dia ya. Namun ingat, karena Saturn juga bakal ada di 7 house-nya kamu, masuk di Aquarius di April ini juga sekitar akhir bulan ya. Ini juga bakal ngasih lihat real kenyataan gitu. Apakah benar pasangan kamu ini yang terbaik untuk kamu, atau justru problemnya, isunya ada di dalam diri kamu sendiri sih. Jadi bukan berarti kamu buruk, no, namun ini bagus untuk ngasih lihat kamu real kenyataan cinta dan kasih sayang itu seperti apa. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Leo. Oke, ada kids di sini dengan berbagai imajinasinya. Seperti aku bilang tadi, bisa imajinasi yang baik, bisa imajinasi yang kurang baik ya. Dan di sini kamu bisa untuk ekspansi yang baiknya sih, untuk memasukkan cara pandang atau kebijaksanaan dalam pemikiran kamu. Apapun yang kamu terima, informasi yang kamu terima, kamu bisa telaah dengan baik, dengan bijak. Dengan begitu kamu gak kecewa, kamu gak sakit ya sih. Karena aku ngeliat pasangan kamu setia, atau seseorang yang kamu pikirkan kamu mengira dia tidak setia, sebenarnya dia setia. Bahkan saat kamu melepaskan dia, ada energi perpisahan di sini ya. Ada home ya. Walaupun kalian terpisah, di sini aku ngeliat justru dia akhirnya menemukan jalannya, tempatnya untuk pulang bersama kamu ya. Tempat dimana yang memang dia mau, yang dia inginkan sih. Dan di the bottom of the deck-nya ada mice. Energi mice sebenarnya nggak begitu baik ya, karena dia menggerogoti, dan apapun yang dia gerogoti dia nggak peduli itu bermanfaat, baik apa nggak, buruk apa nggak untuk kita. Namun harus kita pahami ya, energi itu untuk ngasih lihat kalau kita rentan. Maksudnya ya, kita manusia biasa ya, apapun yang kita punya itu nggak abadi ya, bisa pergi bisa datang begitu aja. Kayak sini lah Bu, duduk ya. Sini. Jangan situ, sini. Ya. Dan ini ngasih lihat kalau orang yang kamu kasih sih ya, orang yang kamu sayangi itu sebenarnya nggak membutuhkan apa-apa selain diri kamu sendiri. Di sini Leo, aku ngerasain ya, seseorang yang sebenarnya udah memberikan full diri dia, sepenuh hatinya dia untuk kamu. Namun kamu gak begitu bisa melihatnya sih. Sepertinya kamu ataupun dia menggerogoti hubungan ini. Dengan apa? Ketakutan, takut dia tidak setia, takut kehilangan, takut dia mengganti kamu dengan orang lain ya. Ujung-ujungnya hubungan ini berakhir. Dan saat udah berakhir, penyesalan lah yang ada. Karena aku ngeliat dog di sini sebagai suatu perpisahan. Seseorang yang membiarkan ini semua
terjadi, namun akhirnya menyesali apa yang dia lakukan. Ya, kita lihat love oracle-nya Leo. Ini sebenarnya bagus banget untuk memperlihatkan komitmen loh, bagus banget untuk memperlihatkan real cinta dan kasih sayang sebenarnya ya untuk kamu Leo. Cuman ya itu tadi, energi immature, energi yang belum begitu dewasa, nggak akan bisa ngelihat ini gitu, karena yang dilihat masih ketakutan. Karena energi seseorang yang kalau dia ngelihat A, dia bakal ngelihat apa sih opposite dari A tersebut. Misalnya dia melihat sesuatu yang baik, dia akan ngelihat sisi buruknya, dan akhirnya dia bakal fokus ke sisi buruk terus-terusan, dan akhirnya ya berat sebelah hubungannya. Oke. Ada kamera, reminiscing, keep shake, perception, learn from the past, make memory. Seseorang merindukan, mengharapkan untuk bisa kembali lagi sama kamu. Ya, see, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Seseorang sadar kalau dialah issue, dialah monster, dialah yang salah dalam hubungan ini. So that's why ya, dia takut untuk memperlihatkan sisi dia sebenarnya. Namun mau gimana lagi ya, dia ngerasakan insane chemistry, like each other, equally having fun. Dia justru merasakan cinta dan kasih sayang saat kalian separate, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Saat kalian berpisah, saat kalian bersama, dia justru take you for granted. Dia nggak peduli ya. Saat nggak ada kamu, dia malah sakit, kecewa. Kenapa? Justru dia merasa kehilangan, feeling lost, deeply hurt, stab in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking, attack. Dan hal yang membuatnya makin sakit adalah yang malah hancur justru dia, bukan diri kamu. Dialah yang meninggalkan, dialah yang justru hancur. Mungkin kamu yang ditinggalkan gak sehancur atau separah apa yang dia alami. Karena relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. Hubungan ini membantu kamu ya untuk menemukan siapa diri kamu, walaupun sakit, kecewa, kamu bertransformasi ya, kamu healing diri kamu, memahami kalau it's life gitu ya, bisa gagal, bisa berhasil gitu ya. Namun ya mau gimana lagi, ini udah jalannya gitu. Misalnya kamu udah seikhlas dan surrender ini untuk dia cukup melihat itu dengan sesuatu yang wow gitu. Maksudnya, kok bisa kamu seperti ini gitu, kok kamu berubah sedrastis ini, gak seperti aku. Dia malah jatuh dalam lubang kesakitan dia yang gak membawa dia kemana-mana, dan dia pengen keluar dari sana, dan dia membutuhkan kamu untuk healing dia, sembuhkan dia ya. He needs you. Namun dia paham it's not easy, gak mudah untuk kamu menerima dia, seseorang yang udah meninggalkan kamu dalam posisi dia yang sangat hancur. So aku ngeliat gak ada paksaan di sini, hanya dia memang ngasih lihat ke kamu, dia gak pernah punya intensi yang buruk. Dia benar-benar menyayangi kamu di sini. Oke. So kita lihat pesan semesta untuk kamu nonton video ini, Leo. God, kartunya jatuh.
Oke. Oke, ada Aries. Ada Pluto, Gemini atau Gemini, Scorpio, dan ada soul atau jiwa. Dan di the bottom of the deck-nya ada Mars. Bulu kucingku ini ya ada di mana-mana ya. Oke. Jadi untuk Leo, untuk saat ini memang untuk taking action, ngambil langkah untuk diri sendiri, sebaik-baiknya diri sendiri, ngelihat ke dalam diri sendiri pola apa yang mungkin selama ini buat kamu sakit, buat kamu kecewa, mungkin kamu terjebak dalam pemikiran yang sebenarnya nggak perlu ya, ataupun kamu terjebak dengan mengira sesuatu hal yang terlihatnya nyata padahal tidak. Ini tentang spiritualisme. Jadi kuncinya pesan semesta adalah terbangun secara spiritual. Okay, so that's it. Aku nggak bisa lama-lama karena memang suaraku membuat semakin ngomong semakin nggak nyaman sebenarnya untuk tenggorokan aku. But ya, that's it. Think that's all. Aku harap ini membantu ya. Stay tune aja, aku bakal buat untuk video April ya. Okay, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video.